Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Putra Kusuma, kelas Bahasa dan Sastra Arab, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS dari matkul pengantar filsafat. Baiklah, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofos. Filosofos sendiri adalah kata yang berasal dari Yunani kuno. Terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Selanjutnya adalah pengertian ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal seperti nilai-nilai luhur, pandangan dunia, dan tata cara berpikir. Dan oleh karena itu, ilmu filsafat sendiri menjadi dasar dari segala ilmu karena membahas tentang induk penelitian segala hal tersebut. Selanjutnya adalah sejarah lahirnya ilmu filsafat. Ilmu filsafat lahir karena rasa kagum dan rasa keingintahuan terhadap alam semesta ini. Para filsuf memikirkan dan mempertanyakan bagaimana cara alam semesta ini bekerja dan bagaimana cara alam semesta ini ada. Tentunya para filsuf tidak menerima begitu saja pemikiran mereka. Pemikirannya harus didasarkan atau pemikirannya harus dapat diterima oleh akal dan indera, tidak hanya kepercayaan saja. Untuk contohnya adalah Thales dengan arche airnya dan Anaximenes dengan arche udaranya. Selanjutnya adalah ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama adalah berpikir komprehensif, yaitu berpikir secara menyeluruh. Yang kedua radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga adalah universal, yaitu berpikir secara global atau lebih umum. Yang keempat adalah sistematik, yaitu berpikir secara teratur, step by step. Yang kelima adalah kritis, tidak gampang menerima, maksudnya harus berpikir terus disaring pemikirannya. Yang keenam adalah koheren, yaitu memikirkan hubungan atau keterikatan suatu hal dengan hal yang lain. Yang ketujuh adalah konseptual, yaitu memiliki dasar yang jelas. Yang kedelapan adalah bebas tapi terikat, yaitu berpikir secara bebas untuk menentukan tetapi harus memahami konsekuensinya. Yang kesembilan adalah bertanggung jawab, kesadaran dan kesediaan untuk menerima Selanjutnya adalah masa kejayaan ilmu filsafat. Masa kejayaan ilmu filsafat terjadi saat masa Yunani kuno. Pada saat itu bermunculan beberapa filsuf yang sangat terkenal, bahkan namanya masih sering terdengar sampai sekarang. Untuk corak filsafatnya adalah antroposentris, yaitu memposisikan manusia sebagai subjek
yang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah Sokrates dengan metode pendekatannya dialektika. Yang kedua adalah Plato dengan metode pendekatannya dialog. Dan yang ketiga adalah Aristoteles dengan metode pendekatan empiris. Ketiganya saling bertentangan atau tidak saling setuju dengan teorinya satu sama lain, dan mereka memiliki teori sendiri-sendiri. Akan tetapi pada akhirnya intinya adalah manusia dapat melakukan sesuatu dan harus bisa bertanggung jawab atas sendirinya dengan kesadaran yang didapatnya. Baiklah, selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu filsafat. Untuk cabang-cabang ilmu filsafat, yang pertama adalah metafisika. Cabang ilmu filsafat ini terjadi karena persoalan terkait keberadaan dan eksistensi. Yang kedua adalah cabang epistemologi. Yang ketiga adalah cabang logika. Cabang epistemologi dan cabang logika ada karena persoalan terkait pengetahuan dan kebenaran. Yang kelima adalah cabang estetika, dan yang terakhir adalah cabang etika. Cabang estetika dan cabang etika terjadi karena persoalan terkait nilai-nilai kehidupan. Mungkin sekian penjelasan kilas balik dari saya, dan saya menyadari banyaknya kekurangan. Untuk itu saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.